Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Ikhwati fillah rahimakumullah. Hari ini judul kita adalah tentang gayus tambunan gitu. Tapi masa pengajian judulnya gayus. Jadi saya minta kepada para pengurus untuk membuatkan kisi-kisinya apa yang mau kita bahas tentang fenomena yang terakhir ini. Jadi saya dikirim email ada 5 pertanyaan sebagai katakanlah garis besar kajian kita hari ini. Yang pertama, apa pandangan Islam terhadap perilaku orang-orang yang curang? Jawabannya gampang, haram gitu sebenarnya. Kemudian bagaimana hukumnya orang-orang yang melakukan kecurangan atau kebohongan publik yang dilakukan secara berjamaah? Ini lebih haram lagi. Bagaimana status harta yang diinfakkan atau diwakafkan atau disedekahkan atau diwariskan dari hasil tindakan kejahatan, kecurangan atau korupsi? Ya kalau harta haram jelas tidak boleh jangankan untuk disedekahkan atau diwariskan, dimakan saja tidak boleh. Maka menzakatkan atau mensedekahkan atau menginfakkan jelas bukan hanya tidak boleh tapi malah menambah menambah dosanya. Kemudian yang keempat, lalu bagaimana dengan Robin Hood atau si pitung yang diceritakan pekerjaan adalah mencuri dari orang-orang jahat atau penjajah dan uang hasil curi itu diberikan kepada kaum yang lemah. Bagaimana jika sang pencuri adalah orang-orang miskin? Dan kemudian yang terakhir, dalam Islam apakah ada hukum bagi seorang yang berkecukupan namun tidak memperhatikan tetangga yang miskin atau kelaparan? Ya, jadi yang pertama tentang masalah kecurangan. Rasulullah SAW itu punya sebuah hadis yang sahih yang kemudian menjadi abadi dan menjadi katakanlah semacam ID buat setiap muslim, di mana beliau suatu hari datang ke pasar di kota Madinah dan beliau melihat-lihat suasana keadaan di pasar. Biasa-biasa aja, tidak ada masalah. Cuma beliau agak sedikit curiga ada seorang penjual buah-buahan, kurma gitu ya. Beliau melihat kurma ini kelihatannya cakep-cakep, bagus gitu. Tapi melihat keranjangnya di bawahnya itu kayak agak basah-basah sedikit. Maka beliau memasukkan tangannya ke dalam keranjang kurma itu sampai ke bawah dan ternyata di bagian bawah itu rupanya basah. Kurmanya kurma yang basah dan kalau basah ini busuk lah begitu, kurang bagus. Lalu Rasul bertanya kepada pedagang, ini kenapa kok yang basah taruhnya di bawah, nggak taruh di atas? Kata pedagang kurma itu, ini kehujanan ya Rasulullah. Bukan saya yang membuat kurma ini jadi busuk atau jadi basah, tapi kehujanan dan bagian bawahnya kena air. Kata Rasulullah, seharusnya kalau memang ada yang jelek, ada yang busuk dan sebagainya, justru kamu harus taruh di atas. Jangan yang di atas yang bagusnya lalu di bawahnya ternyata yang jelek. Kemudian Rasulullah menutup instruksinya itu dengan sebuah sabda yang abadi sampai hari ini, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang berlaku curang pada kita, pada sesama kita umat Islam, Rasul tidak mengatakan itu haram, Rasul tidak mengatakan itu dosa, tapi Rasulullah langsung pada bagian akhir, bukan umat Islam, bukan bagian dari kita. Nah ini kan jelas dan tegas sekali bahwa kecurangan di dalam syariat Islam itu bukan hanya sekedar dosa besar, tetapi kecurangan itu bisa menghantarkan orang pada kekufuran, keluar dari barisan umat Nabi Muhammad SAW. Itu kecurangan sampai pada titik di mana man ghasyana falaysa minna. Siapa yang berlaku curang di antara kita, dia bukan bagian dari kita. Nah, jadi ada banyak pintu-pintu untuk membuat orang keluar dari agama Islam. Di antaranya katakanlah batal syahadatnya, tidak mengimani salah satu di antara rukun iman atau rukun Islam, tidak sholat atau tidak mengimani kewajiban sholat, zakat, puasa, haji. Nah, salah satu di antara yang bukan sifatnya keimanan tapi membuat orang keluar dari agama Islam adalah ketika seorang itu berlaku curang. Man ghasyana falaysa minna. Sedangkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kecurangan yang biasa dilakukan oleh para pedagang itu disebut dengan istilah
kita tahu ayat Al-Quran wailul lil mutaffifin ya. Nah, mutaffif itu artinya adalah orang yang ketika dia menimbang satu barang itu, yang zahir, yang kelihatan itu tepat, pas timbangannya, tetapi dia melakukan kecurangan di balik dari timbangannya. Entah dia sembunyikan apa, batu dan sebagainya dalam timbangan itu, sehingga takaran atau timbangan itu ketika ditimbang ulang dengan benar, nah itu menjadi tidak sesuai. Al-Quran pun tegas juga, walaupun tidak menyebut kafir atau keluar dari agama Islam, Al-Quran menyebutkan wail. Kata-kata wail ini banyak penafsiran, di antaranya adalah kata celaka. Celakalah orang yang mutaffif, yang berlaku curang. Tapi para ulama ahli tafsir juga menyebutkan bahwa wail itu adalah nama salah satu neraka di akhirat nanti. Jadi neraka wail, sering kita dengar wailul lil musallin, wailul, nah termasuk diantaranya wailul lil mutaffifin. Orang yang berlaku curang ketika dia berdagang, ketika dia bertransaksi pada pihak lain, Allah memperingatkannya dengan neraka wail. Jadi kalau kita lihat mauqiful syariah, posisi syariat Islam terhadap orang yang melakukan kecurangan, ini adalah memang posisi yang sangat-sangat tegas. Karena itu dalam perjalanan Rasulullah dengan para sahabat, sifat curang ini boleh dibilang tidak bisa kita temukan di antara para sahabat. Dan sepanjang sejarah Islam itu, kecurangan itu boleh dibilang hampir tidak ada. Ya kalaupun ada satu dua orang munafikin dan sebagainya, nah itu memang pengecualian. Tapi secara umum para sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang jujur dalam segala sesuatunya dan tidak pernah melakukan kebohongan. Rasulullah SAW dalam beberapa hal pernah berbohong, tapi bukan curang. Berbohong artinya demi kemaslahatan yang memang kepentingannya jelas dan semua orang pasti akan mengatakan iya kebohongannya. Katakanlah misalnya Nabi pernah ditanya oleh orang kafir, Anda dari mana? Lalu beliau menjawab, minal ma, dari air. Sehingga asosiasinya orang menganggap oh Nabi dari sumur atau dari suatu oase. Padahal beliau tidak dari sumur, tidak dari oase, tapi tercipta dari air. Ya wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Tidak salah juga. Tetapi itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah kecurangan. Nah, kecurangan yang dimaksud dalam syariat Islam adalah ketika orang diberi amanah atau dia memperlihatkan kelihatannya jujur, tapi ternyata dibalik dari itu dia tidak jujur. Salah satu contoh yang kita bisa ambil dalam sejarah Nabi adalah sahabat Nabi yang dijadikan oleh beliau sebagai orang yang memungut zakat. Ketika dia bertugas sebagai petugas zakat dan kemudian orang yang menyerahkan harta zakat itu bilang, yang ini untuk Rasulullah bayar zakat saya dan yang ini hadiah untuk Anda. Nah, petugas zakat ini sebenarnya kalau dipikir-pikir dia nggak ada masalah, karena orang yang memberi zakat itu tegas menyebutkan ini untuk Anda. Tapi beliau sampaikan juga kepada Rasulullah, ada orang bayar zakat dua, yang satu buat Baitul Mal, yang satu buat saya pribadi. Nah, apakah boleh saya terima harta ini? Rasulullah mengatakan, sekarang begini, kalau Anda tidak pernah menjabat sebagai petugas zakat, kira-kira ada nggak orang yang mau ngasih hadiah seperti ini kepada kamu? Ya enggak ya Rasul. Nah itulah yang menjadikan kemudian kejujuran dan keterbukaan itu menjadi terang benderang dalam syariat Islam, sehingga ketika petugas zakat menerima hadiah pun mereka mengadu kepada Rasulullah dan Rasulullah mengatakan tidak boleh diterima. Nah itu bicara tentang kejujuran atau tindakan yang mencegah seorang melakukan kecurangan. Nah yang jadi masalah di negeri kita sekarang, kecurangan itu rupanya bukan hanya dilakukan secara individu, tapi dilakukan secara berjamaah. Sebab kalau dilakukan secara individu malah nggak berhasil, ya, nggak akan bisa berhasil karena akan ketahuan. Tapi kalau yang namanya curang berjamaah, maka dia akan aman. Contoh, kalau di kelas ada satu saja anak yang nyontek, pasti ketahuan dan jadi masalah. Tapi kalau nyonteknya berjamaah, apalagi bisa kong kali kong dengan pengawasnya,
dengan penjaganya, dengan gurunya, dengan kepala sekolahnya. Dan itu terjadi di negeri kita. Setiap tahun ritualnya kalau kita melakukan UN, Tuhannya dunia pendidikan di Indonesia kan UN, ujian nasional. Itu sistematis nyontek berjamaah dan direstui oleh kepala daerah, bahkan diperintahkan untuk nyontek. Saya punya saudara di satu daerah begitu, dia menulis bagaimana fenomena ritual nyontek buat anak sekolah khusus untuk UN. Ritualnya begini: 3 bulan menjelang UN, anak-anak sudah dileskan di luar jam sekolah seminggu 3 kali. Masuk 1 bulan menjelang UN, setiap hari mereka les. Dan kurang dari 3 hari, mereka semua diinapkan di sekolah untuk mabit 3 hari 3 malam. Sekaligus pada malam terakhirnya itu ada istighosah. Istighosah untuk menghadapi UN. Kemudian datanglah soal itu dikawal oleh polisi dan aparat. Tidak cukup hanya itu, pengawas yang independen dan sebagainya datang ke sekolah. Lalu pada pagi harinya semua sebelum UN dilaksanakan berdoa, termasuk gurunya, kepala sekolahnya dan sebagainya, semua ikut berdoa dan deg-degan. Lalu di depan para siswa kemudian dirobeklah kertas segelnya itu, lalu dibagikanlah soal-soalnya. Maka para siswa mengerjakan satu sekolah itu yang kelas 3 itu. Setelah selesai kemudian soal dikumpulkan, tapi tidak langsung distorkan. Nah, giliran para guru dan kepala sekolah yang melakukan penjawaban atas soal itu. Jadi soal jawaban dari siswa itu ditarik, diganti dengan jawaban dari guru. Gurulah yang menjawab dan dimasukkan. Dan itu atas pengetahuan semua pihak, termasuk itu adalah instruksi dari kepala daerah. Biar sekolah-sekolah di daerahnya itu bisa lulus ujian semua, dan datanglah hari pengumuman semuanya dinyatakan lulus. Ini dagelan kelas Indonesia. Dan itu terjadi sepanjang ada yang namanya istilah UN sampai hari ini, dan dianggap biasa-biasa saja, wajar-wajar saja. Padahal di dalam, kalau saya dulu boleh cerita ketika kuliah di Jamiatul Imam di Libya, jangankan ada berjamaah seperti ini, ada satu anak yang ketahuan nyontek bawa kertas atau nengok ke samping atau ngambil pulpen yang jatuh, maka kertasnya langsung dirobek-robek dan dia disuruh pulang DO hari itu juga. Tidak ada ampun buat mereka yang ngambil pulpen tapi nggak minta izin ketika lagi ujian. Nah, dari sanalah, dari pendidikan yang bobrok di negeri kita ini, yang dagelan itu, dan saya pikir tidak ada sekolah yang tidak menyelenggarakan nyontek berjamaah hari ini, termasuk sekolah elit sekalipun. Saya nggak berani menyebut ada satu saja sekolah di Indonesia ini yang tidak ada nyontek di situ, nyontek berjamaah maksud saya. Kalau yang nyontek pribadi udah pasti semuanya gitu. Dan saya yakin kita semua yang ada di sini pernah nyontek juga, walaupun entah SD, SMP atau SMA pernah gitu ya. Alhamdulillah pernah gitu ya. Tapi mungkin pribadi. Tapi yang sekarang terjadi adalah nyontek berjamaah, sistemik nyonteknya itu. Karena akan membuat malu kepala sekolahnya, akan membuat malu kepala sekolahnya, akan membuat malu dinasnya, kanwilnya, dan kepala daerahnya, entah bupatinya, entah gubernur dan sebagainya. Sehingga yang kita saksikan kemudian, keluaran dari sekolah ini masuklah ke dunia kerja, entah ke instansi pemerintahan, entah ke swasta, dengan mental para conteker ini, para tukang nyontek gitu ya. Nah, saya mengatakan itulah bibitnya, itulah dasarnya. Dan ketika mereka masuk ke dalam dunia pegawai, khususnya pegawai negeri sipil, nah disitulah mereka akan hidup dengan alam yang sesungguhnya, di mana berbagai macam keuangan itu ditilap sedemikian rupa, di mark up, diganti dan sebagainya. Yang aneh di Departemen Agama itu, ada pegawai yang sudah meninggal 20 tahun yang lalu, gajinya masih turun, masih cair gajinya gitu. Jadi wallahu alam bagaimana administrasinya, dan itu nggak cuma satu, ada berpuluh-puluh orang yang sebenarnya mereka sudah ada kuburan yang udah meninggal, tapi gajinya masih turun, dan itu dibagi-bagi. Belum yang bicara tentang perjalanan segala macam. Intinya adalah memang ketidakjujuran. Jadi kalau kemudian muncul seorang Gayus
Vesuvius itu cuma fenomena gunung es. Fenomena gunung es yang di bawahnya itu bisa 10-15 kali dari besarnya kecurangan-kecurangan yang kita lihat sekarang di permukaan. Dan itu sudah menjadi sistem sejak berdirinya Republik kita ini. Maka mengubahnya menurut saya tidak cukup hanya sekedar mengganjar Gayus dengan 7 tahun plus 300 juta. Itu bukan solusi gitu. Sebab makin dia di penjara makin mahir ya, difficulty levelnya makin naik, dan kemudian kemampuan dia untuk bermanuver lebih hebat lagi. Ini bukan solusi. Solusinya kembali kepada apa yang Nabi SAW katakan di awal. Man ghasyana falaysa minna. Pendidikan itu mulai dari keluarga, dari sekolah, itu sudah harusnya melahirkan pribadi yang tidak mau curang. Dan penekanannya harus di situ. Nah masalahnya, tes pegawai, entah itu swasta, entah itu negeri, kan yang dites cuman apa? Teka-teki silang aja disuruh ngisi itu sebenarnya ya, psikotes gitu. Psikotes itu maksudnya cuman pinter-pinteran dia kalau ada kereta api listrik dengan kecepatan 100 km per jam ke arah utara, kemudian angin bertiup ke arah selatan dengan kecepatan 50 km, asapnya kemana arahnya gitu. Kereta api listrik gitu kan. Ya kan cuma gitu-gitu aja gitu. Tidak menjawab permasalahan. Permasalahan paling utama dunia kerja kita atau pemerintahan kita, institusi pemerintahan kita itu masalah kejujuran. Dan itu nggak pernah dites. Nah, kalau bicara tentang tes kejujuran yang paling indah dalam sejarah Islam, ya Bukhari. Bukhari itu contoh ya, dan hanya ada dalam dunia Islam. Bagaimana para muhaddis itu melakukan nakad, kritik terhadap orang yang suka berdusta atau mungkin pelupa, atau bahkan bukan dia nggak lupa, dia nggak dusta, cuman kelakuannya dalam kehidupan sehari-hari kurang selaras, kurang sejalan dengan agama, bahkan kurang selaras dengan hal-hal yang wajar yang ada di tengah masyarakatnya. Bukhari itu sampai kemudian orang yang kalau jalan kaki pakai sendalnya cuma sebelah doang, itu hadisnya dicoret. Padahal kan nggak ada urusan. Dia mungkin pintar, dia mungkin hafal dan sebagainya, tapi kelakuannya ini nggak menyesuaikan diri dengan urf yang ada pada masanya. Makan di pinggir jalan, kalau di zaman sekarang sih nggak ada urusan ya. Tapi di masa Bukhari, makan di pinggir jalan di pasar itu mengurangi muru'ah, mengurangi nilai-nilai kesopanan lah begitu. Kalau kita kan nggak, justru makan di pinggir jalan ada etalasenya, ada tulisan apa gitu, Starbucks atau apa gitu kan, makin gengsinya naik. Nah kalau di masa itu orfnya kebalik, makan di pinggir jalan ya itu mengurangi muru'ah. Ini kan yang namanya adat atau orf itu kan setiap waktu mungkin berbeda-beda. Nah Bukhari menganggap orang yang kayak itu sudah nggak bisa diterima. Bukan orang yang pelupa atau tidak jujur, sekedar dia kurang selaras dengan urf yang ada, nggak diterima. Di zaman dulu orang kalau nggak pakai peci tidak diterima syahadahnya, kesaksiannya di sebuah pengadilan. Kenapa? Karena nggak pakai peci dianggap yukhaliful urf, tidak sesuai dengan urf yang ada. Sama dengan kalau kita lihat film-film katakanlah tentang Eropa yang agak tahun-tahun 50-an ke belakang itu kan di mana-mana orang kan pakai topi. Dan kalau ketemu dengan seorang perempuan, topinya dibuka, lalu dia mencium tangan si perempuan itu urf gitu. Ya, setiap bangsa, setiap budaya punya urf yang berbeda-beda. Tapi Bukhari kita lihat bukan hanya orang yang dusta, tapi bahkan orang yang sekedar gaya hidupnya itu tidak sama dengan masyarakat itu sudah dianggap sebagai sebuah catatan penting yang kemudian beliau dari 50.000 hadis yang sudah dia cari. Bukhari ini hampir sebagian besar hidupnya itu berkelana untuk mencari hadis dari perawi-perawi dan banyak. Dari 50.000 hadis itu yang setelah dia seleksi dengan syarat yang sudah sangat ketat dia buat itu hanya tinggal 7.000-an hadis saja dari 50.000 hadis. Kenapa? Karena catatan-catatan orang seperti itu. Ada ilmu dalam syariat Islam itu namanya ilmu jarah wa ta'dil. Orang itu dijarah, dicacat karena dia pernah melakukan sesuatu hal yang dianggap itu tidak layak bagi seorang muslim. Entah dia lupa, entah dia dusta, entah dia mungkin waktu mudanya dia ingat terang pikirannya, tapi udah tua banyak rancunya.
hadis ujungnya kemana, akhirnya malah hadis yang mana lagi gitu ya, ujungnya nggak ketemu gitu. Nah itu pun dicoret oleh Bukhari, sehingga dari 50.000 hadis yang sudah dia kumpulkan hanya tinggal 7.000. Dan 7.000 ini kalau kita pelajari lebih dalam, ternyata hadisnya banyak terulang-ulang antara satu bab dengan bab yang lain. Artinya ada satu hadis muncul di bab pertama, muncul lagi di bab ketiga, muncul lagi di bab 10 dan sebagainya. Kalau yang terulang-ulang itu nggak kita ulang, kita kecilkan lagi, hanya tinggal 4.000 hadis saja. Dan itu ilmu yang tidak ada di dalam agama lain kecuali dalam agama kita. Nah, saya berpikir barangkali indah juga kalau calon pegawai kita itu ada semacam tes seperti itu. Pada nggak laku itu ya. Nggak ada yang bisa lulus itu ternyata. Karena begitu ketatnya. Maksud saya bukan kecerdasannya, tapi track record orang itu. Bagaimana ibunya, ayahnya, keluarganya, masyarakatnya, gurunya sejak masih kecil sudah mendidik anak itu menjadi orang yang jujur. Saya nggak perlu menceritakan tentang bagaimana dulu ada kisah seorang sufi yang kelaparan, kehausan, lalu kemudian dia minum di satu sungai, tiba-tiba dia lihat ada buah yang mengambang, entah buah apa itu, kemudian dia ambil, dia makan. Begitu dia makan, kemudian dia mikir ini pasti ada yang punya, lalu dia cari sampai ke hulu dari sungai itu, ternyata dari sebuah kebun dan itu ada penjaganya dan dia ingin membayar harga buah itu. Itu kisah-kisah kayak ini cukup banyak dalam dunia Islam, menunjukkan bahwa kejujuran itu luar biasa dalam syariat Islam, sangat tinggi nilainya. Dan itulah yang hilang dari negeri kita. Walaupun kita ini gudangnya umat Islam sedunia, ada 200 juta umat Islam ngumpul di negeri kita, tapi kejujuran itu menjadi sesuatu yang sudah jauh dari masyarakat kita. Jadi bohong atau curang berjamaah, jelas itu sebuah penyakit yang sangat besar. Nah, kalau kita ada di tengah masyarakat yang seperti itu, ada hadis Nabi yang bisa menjadi satu katakanlah sebuah inspirasi. Nabi pernah bersabda begini, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha." Siapa yang memulai suatu kebiasaan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang dia kerjakan dan dari kebaikan orang-orang yang ikut di belakang dia. Nah, ini sistem nggak benar, tapi dia bisa survive di dalam sistem itu untuk bisa tetap jujur dan kemudian memberi inspirasi buat banyak orang untuk bisa berlaku seperti dia juga jujur. Nah, itu dia akan dapat pahala dari sekian banyak orang yang terinspirasi dari kejujuran yang dia lakukan. Mungkin dia nggak koar-koar, mungkin dia nggak bicara A, B, C dan sebagainya, tapi dia bisa survive di dalam sistem yang bobrok itu dengan kejujurannya. Artinya sudah jadi jaksa, sudah jadi hakim, sudah jadi polisi bertahun-tahun, tapi masih miskin, gitu maksud saya. Ya, masih miskin, dan itu kan aneh gitu. Jadi polisi bertahun-tahun masih rumah, masih ngontrak aja. Mestinya kan kalau yang lain udah kaya, udah bisa menghajikan orang tua, sudah bisa apa dan sebagainya. Nah, itu kan tuntutan masyarakat biasanya begitu. Ini udah bertahun-tahun jadi petugas pajak apa dan sebagainya, masih miskin-miskin juga, masih ngontrak-ngontrak juga, masih kontraktor. Nah, kalau bisa seperti itu menjadi sunnah hasanah, menjadi sebuah pelopor dari kebaikan yang menginspirasi banyak orang dan orang akan ikut. Sebab biasanya orang tuh bukannya semuanya jelek, cuman karena nggak ada contoh yang ada di depan mata yang bisa menginspirasi dia, akhirnya ya mereka ngelihat dulu. Ya. Nah, memang biasanya orang yang jujur itu susah di tengah sistem yang bobrok seperti itu. Whistleblower itu dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia adalah korban, selalu menjadi kesakitan, selalu menjadi korbannya. Tapi nggak apa-apa, justru kita membutuhkan volunteer yang pertama gitu. Saya masih ingat kisah tahun 80-an ketika awal mula dulu, tidak ada seorang wanita di SMA yang pakai jilbab. Dan tahun 80-an itulah tahun dimana kesedihan itu melanda, karena hampir semua kepala sekolah diberi instruksi oleh kanwilnya, bahkan mungkin oleh menteri PDNK-nya waktu itu, untuk memecat semua siswi yang pakai jilbab karena dianggap tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Dan korbannya banyak, artinya nggak cuma 1-2, tapi itulah yang kemudian membuka pertama kali, memberi inspirasi kepada yang lain. Yang saya katakan tadi, man sanna sunnatan hasanatan
falahu ajruha wa ajru man 'amila biha. Di belakangnya kemudian akan ikut orang-orang baik yang memang dasarnya baik tapi belum punya guidance gitu. Kemudian akan ikut dari apa yang dipelopori. Nah, di Indonesia itu yang kita butuhkan sebenarnya. Sebab ja'al haqqu wa zahaqal batil. Itu bunyi ayatnya. Tidak zahaqal batil summa ja'al haqq. Tidak begitu. Tapi ja'al haqqu dulu. Al-haq itu harus datang dulu, baru kebatilan itu akan lenyap. Enggak mungkin kita tungguin kebatilan lenyap dulu, baru setelah itu kebenaran akan datang. Enggak begitu sunnatullahnya. Sunnatullahnya kita masuk ke dalam sistem yang bobrok itu, tapi kita bisa survive. Itu nomor satu. Dan kemudian survive kita yang hebat itu, yang heroik itu, memberi inspirasi kepada yang lain untuk ikut di belakang kita. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha. Dia akan dapat pahala dari apa yang dia kerjakan dan pahala dari orang-orang lain yang terinspirasi untuk melakukan kebaikan juga karena melihat sosok dirinya. Nah, itulah ikhwati fillah rahimakumullah yang terkait dengan masalah kejujuran secara berjamaah. Yang terakhir tadi masalah harta si pitung ya. Nah, begini, Robin Hood dan si pitung ini mirip kisahnya tapi hukumnya beda. Kalau pitung dia merampok Belanda. Nah, posisi Belanda itu orang kafir harbi yang hartanya halal, darahnya juga halal. Kita ke Belanda perang waktu itu. Kita tidak mengakui pemerintahan Belanda. Belanda itu penjajah agresor. Nah, itu penjajahan. Maka kita perang, kita boleh nembak orang Belanda di masa itu. Kalau sekarang jangan. Sekarang kita sudah punya hubungan diplomatik, nggak bisa. Wow, boleh gebukin, tembakin, nggak begitu. Nah, itu orang kagak ngerti syariat Islam, gitu ya, ketinggalan zaman. Tapi di zaman penjajahan, revolusi fisik itu, memang orang kafir, orang Belanda itu kafir harbi. Kalau kita nggak tembak dia, dialah yang tembak kita. Nah, maka harta mereka pun halal. Nah, kalau si pitung tuh merampok hartanya Belanda itu, ya memang halal. Nah, kemudian kalau dia mau bagikan kepada rakyat, ya terserah. Nah, beda dengan Robin Hood. Pertama, Robin Hoodnya orang kafir, ya. Terus yang dirampok orang kafir, ya, nggak ada urusan sama kita. Nggak ada urusan sama kita. Itu tetap aja haram di antara mereka. Nah, tapi kalau kita sekarang ngerampok harta orang kafir, kafirnya kafir zimmi, ya jelas tidak dibenarkan. Kita nggak boleh, sebab menjaga melindungi orang kafir zimmi itu lebih wajib daripada menjaga melindungi orang Islam. Sampai Nabi mengatakan man adzani waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Ada di antara umatku yang berani toel-toel nih kafir zimmi yang sudah kita lindungi, saya yang akan memerangi dia, kata Nabi. Artinya sampai dilindungi sedemikian rupa orang-orang kafir yang memang sudah ada perjanjian damai antara kita dengan mereka. Buktinya adalah mereka masuk Indonesia dengan visa dan sebagainya, dan kita tidak boleh menzalimi, mengganggu dan sebagainya. Bahkan Salahuddin al-Ayyubi ketika sudah menang dalam perang salib itu, dan musuhnya Richard the Lionheart itu sudah nyingkir dari Baitul Maqdis walaupun belum pulang karena waktu itu lagi musim dingin, musim salju. Di tenda pasukan salib itu sudah payah. Mereka nggak ada makanan, nggak ada minuman, kedinginan karena itu bulan Desember, akhir Desember, ya Natal tanggal 23-24 gitu. Dan si Richard itu lagi dalam keadaan sakit. Maka Salahuddin al-Ayyubi itu kemudian keluar dari Baitul Maqdis menuju ke padang pasir tempat tenda-tenda orang-orang kafir salib itu lagi memasang base camp di situ, dan dia menyamar sebagai orang Arab biasa, pengembara, masuk ke tendanya si Richard the Lionheart. Diobati Richard itu, dan kemudian dia bilang, saya sebenarnya adalah Salahuddin. Sebenarnya saya ingin mengundang Anda untuk masuk ke dalam Baitul Maqdis karena nanti malam kan Natal. Biasanya kalian kalau Natal itu ada perayaan dan Anda sudah ada di pusat ibu kota dari agama kalian. Saya akan buka pintu gerbang malam ini. Kalau kalian mau, silahkan. Lalu Richard mengumumkan kepada pasukannya bahwa kita diundang oleh musuh kita, oleh Salahuddin, untuk merayakan Natal di Baitul Maqdis. Jalan-jalan pasukan itu.
Lah ngapain kita berantem? Orang ribut mau ngerebut itu, kita jadi kasih kok untuk ibadah di sana, dikasih dan diberi fasilitas, dan seluruh umat Islam itu memberikan jalan. Ayo silakan kalau kalian mau nakalan silakan, ini hak kalian. Itulah yang kemudian membuat dunia berdecak kagum bahwa Salahuddin Al-Ayyubi itu bukan mengalahkan pasukannya dengan pedang, tapi dengan merebut hati lawannya. Maka Richard Dalrymple pun setelah itu dia pulang ke Inggris. Dia bilang, sudahlah, kita nggak usah ngerebut-ngerebut Palestina dari tangan umat Islam. Toh kita bisa beribadah ke sana dengan aman dan mereka menjaga tempat itu. Jadi bukannya direbut. Itu kesimpulan dari seorang Richard de Lionheart, pemimpin pasukan salib. Nah itulah Islam sebenarnya mengajarkan hal yang luar biasa, cuma sayangnya kurang dipahami oleh orang-orang di luar Islam. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Waktu kita masih ada berapa menit? Mungkin ada 1-2 pertanyaan, silakan. Kalau memang bisa saya jawab, ya saya jawab. Kalau nggak bisa, ya ngaku aja nggak bisa. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz. Pada rekan-rekan bila ada pertanyaan langsung saja. Silakan. Biasanya kalau ada yang mempelopori, nggak ada yang menunjukkan mansanda sunatan sanatan. Silakan. Nah ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau ada yang nanya lagi itu lebih pahalanya juga. Ustaz, saya ingin nanya, pernah saya dengar hadis apa soal enggak gitu. Kalau kita ketemu sama orang kafir, persempit jalannya. Gitu. Nah, itu yang pertama Ustaz. Yang kedua yang saya ingin tanyakan adalah apa tadi lupa Ustaz. Kita paling ya. Jadi gini, setiap hadis itu pasti ada asbabul wurud. Ada, kalau Quran kan istilahnya asbabun nuzul. Nuzul itu artinya turun, sebab turunnya. Kalau asbabul wurud, sebab keluarnya, keluar dari mulut Nabi. Itu ada momen-momen. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah kapan, di mana, dalam kondisi apa, dalam situasi apa Nabi mengucapkan satu hal. Sebab kadang-kadang kalau kita nggak tahu latar belakangnya, itu antara satu hadis dengan hadis yang lain sama-sama Sahih, sama-sama Bukhari, itu tabrakan, nggak nyambung. Kan suatu hari pernah ada orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, mencium istri siang hari bulan Ramadan itu boleh nggak sih? Batal nggak sih puasa? Kata Nabi, enggak, gitu. Enggak batal. Gitu. Oh ya sudah, dia pergi. Nggak lama datang lagi seorang nanya lagi, ya Rasul, saya mau nyium istri saya siang hari, benar nih nggak batal? Oh nggak boleh, haram. Nah orang itu protes, lah tadi yang nanya boleh, sekarang saya jadi nggak boleh. Kata Nabi, yang tadi yang dia lihat itu umurnya dia 99 tahun. Udah tua, habis nyium dia tidur. Kalau ente badan masih seger kayak gini, pengantin baru, bulan Ramadan siang-siang nyium, urusannya 3 ronde. Kata Nabi, haram kalau buat ente, buat dia. Nah, lihat siapa yang nanya, lihat situasinya, gitu. Nah, hadis yang tadi itu boleh jadi itu hadis yang sahih, boleh jadi, ya. Tetapi sikonnya berbeda. Karena kalau kita lihat sejarah Nabi dalam perjuangan itu ada marahil, ada marhalah-marhalah, ada episode-episode. Nah, pada episode yang manakah kira-kira hal itu dilakukan? Saya kasih contoh. Di zaman Nabi, Nabi pernah memberikan 200 ekor ontak kepada orang kafir dari harta zakat. Harta zakat tuh 200 ekor kambing, ya, bukan ontak, kambing kepada orang kafir. Padahal kalau kita pikir-pikir dalam ilmu fikih nggak boleh harta zakat itu diberikan kepada orang kafir, harus kepada orang Islam. Tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, diambil dari orang kaya dari kalangan umat Islam, dikembalikan kepada orang miskin dari kalangan umat Islam. Tapi Nabi pernah memberikan 200 ekor kambing kepada orang kafir. Nah rupanya itu marhalah-marhalah di mana umat Islam masih terdesak, masih sangat minoritas dan sebagainya. Lalu Nabi memberikan itu dalam bab mu'allafati qulubuhum. Kan ada tuh di antara 8 asnaf itu orang yang ditaklukkan hatinya walaupun dia tidak masuk Islam. Nah kebetulan dia kepala suku, di mana sukunya ini paling anti dengan umat Islam. Kemanapun umat Islam menyebarkan dakwah, kalau ketemu dengan suku itu,
pokoknya yang pulang tinggal kepalanya doang. Sampai sebegitu. Iya, karena dibunuh gitu. Mereka sangat ganas terhadap umat Islam. Oleh Nabi dikirimin 200 ekor kambing kepada kepala sukunya. Kepala sukunya nggak masuk Islam, cuma kemana-mana aman. Udah mau dakwah kemana, gue ada yang jagain. Gitu. Saya sih nggak masuk Islam, cuman kalau ente mau dakwah kemana, kalau ada yang ganggu-ganggu, bilang sama saya. sampai begitu. Nah itu di zaman Rasulullah. Tetapi setelah Rasulullah wafat, gitu ya, kepala suku itu datang kepada Umar, minta jatah kambing. Kata Umar, kagak ada kambing-kambingan. Dulu kita masih minoritas, gitu. Jadi Nabi kasih, tapi kalau sekarang lo jual gue beli, kata Umar. Nah, ini kan artinya ada marhalah, gitu ya. Jadi barangkali dulu itu adalah marhalah di mana di akhir-akhir ketika Rasulullah sudah menang dan sudah kuat, ada orang kafir macam-macam, mau lewat mana lo? Kesana kita desak begini, kesini kita desak begini. Nah itu mungkin di masa-masa akhir, gitu. Tapi tentu saja tidak sama perlakuan setiap umat Islam terhadap orang-orang kafir, karena orang kafir ada kafir zimmi, kafir harbi dan seterusnya. Baik, ada lagi silakan. Oh ya, gara-gara kambing jadi nggak. Dan gini, masalah penggunaan misalnya kata sunat berjamaah gitu. Misalnya dengan judul tadi diumumkan bahwa kecurangan berjamaah. Ya. Kemudian misalnya uang pembayaran sekolah disunat, artinya disunat tanda kutip ditelikung atau dicuri gitu. Nah, mungkin ini keterbatasan dari bahasa Indonesia dalam pengertian untuk jamaah dan sunat gitu. Sehingga agak janggal di telinga kita kedengaran kalau kita bilang kecurangan berjamaah. Jamaah itu bisa jamaah sholat gitu. Kemudian sunat kan prosesi sakral untuk umat Islam. Ini bagaimana mensikapinya, Ustaz? Maksudnya penggunaan istilah oke saja atau ya gini, sebenarnya kan kita sering membuat istilah-istilah yang bisa sedikit menarik perhatian orang. Ya, walaupun mungkin istilah itu kurang tepat. Ya, istilah berjamaah biasanya untuk jamaah-jamaah yang sifatnya positif, yang agamis dan sebagainya. Korupsi berjamaah atau zina berjamaah, gitu kan, mabuk berjamaah, gitu. Itu emang kurang tepat. Cuman kadang-kadang dia punya daya tarik, gitu. Karena sesuatu yang sifatnya kontradiktif, nah itu biasanya dia adalah sebuah jargon yang kemudian membuat orang apaan, gitu. Kalau undangan sholat berjamaah, biasa emang sholat berjamaah gitu. Tapi kalau dibalik gitu ya, dibalik pengistilahan itu, nah tapi itu jangan kemudian jadi sebuah kebiasaan. Ini cuma gaya bahasa dalam publikasi aja, ya, gitu. Kecurangan berjamaah atau katakanlah zina berjamaah, gitu kan. Istilah berjamaah itu kan sebenarnya kurang layak kalau untuk berzina. Ya, mungkin zina kolektif atau gimana. Oke, ada lagi silakan. Nggak ada. Ya udah kalau nggak ada. Bukan nambah nih aman. Ustaz, Ya. tambah lagi Ustaz. Indonesia kadangnya seperti ini. Ya. Sekarang kita mulainya dari mana? Kalau saya berpikir dari kecil, dari anak-anak, dari pergantian generasi, ya, pergantian generasi. Sebab PSSI itu kan kalah dulu, ya kan. Terus kita bagaimana caranya menang? Ya kayaknya mulai dari 23 atau yang 16 ya. Nah, dari yang muda-muda. Kayaknya memang harus dari situ, pergantian generasi. Sebab generasi yang ada itu kalau mau diharapkan terjadi perubahan biasanya lambat. Tapi kalau generasi yang muda, yang masih anak-anak, itu nilai-nilai itu mudah sekali dimasukkan. Cuman masalahnya adalah kita nggak pernah memberikan perhatian. Ini saya kasih contoh sederhana. SMA berapa yang sering berantem itu dulu? Ya banyak lah ya, satu ya. Dulu. Itu kan tawurannya kan udah dari zaman dulu ya, dari zaman kakeknya mereka sekolah di situ udah tawuran. Iya kan, itu segala Adam Darajatun apa segala kan sekolahnya di Budut itu dulu. Ya zaman dia sekolah di situ itu udah tawuran. Nah sampai gini hari masih tawuran juga. Itu berarti kaderisasinya luar biasa. Iya kan, kaderisasinya luar biasa. Artinya
anak yang udah lulus ya itu bisa meninggalkan warisan leluhurnya, yaitu bagaimana caranya eksistensi sekolah kita itu tetap hidup. Nah itu begitu anak baru masuk ya dari SMP kan, tadinya cuma pakai celana pendek, masuk celana panjang, itu terjadi kaderisasi. Itu luar biasa kaderisasinya. Sehingga begitu kelas 1 pun udah mulai diajak ikut tawuran ya. Begitu mereka naik kelas 2, mereka yang jadi motor terdepannya. Yang kelas 3 mungkin agak mundur-mundur dikit karena besok mau ujian gitu ya. Tapi kita jadi rolling, regenerasi terus begitu luar biasa sampai hari ini. Itu nggak habis-habis. Kalau dipikir-pikir yang tawuran tuh berarti gantian orangnya, bukan dia doang. Cuman namanya masih budut-budut juga, tapi orangnya kan gantian gitu. Ya kan terjadi pergantian generasi. Nah gimana caranya untuk memutus itu? Gampang, liburin aja 10 tahun. Atau dipecah sekolahnya kan dulu apa yang SMA 70 ya, dipecah gitu. Nah Syiah itu dulu di Mesir juga kuat, di Bani Fatimiyah. Nah setelah bisa mengalahkan Richard the Lionheart di Palestina, Salahuddin punya PR besar bagaimana menghentikan generasi Syiah di Mesir. Karena Syiah ini ajaran sesat gitu. Di masa itu Syiah itu ajaran sesat. Aliran sesat terbesar dan terorganisir bahkan menjadi sebuah negara. Bayangin, kalau di Indonesia kan aliran sesat diubur-ubur tuh ya, apa diubur-ubur FPI lah dan sebagainya. Nah, bayangkan aliran sesat itu kemudian bukan hanya sekedar bisa menjadi sebuah jamaah besar, tapi bisa membentuk sebuah negara aliran sesat. Gitu. Iya, negara dia punya angkatan bersenjata dan sebagainya. Gitu. Nah, Salahuddin itu punya tugas besar. Wah, ini negara nggak benar ini. Gimana caranya mengalahkannya? Rupanya mereka punya sistem kaderisasi, yaitu Universitas Al-Azhar. Itu pusat kaderisasi Syiah untuk melahirkan orang yang selalu menjadi penggerak Syiah di seluruh dunia. Itu Universitas Al-Azhar. Maka ketika negara itu berhasil dikalahkan oleh Salahuddin dan beliau mendirikan negara baru, namanya negara Ayyubiyah, kakeknya Salahuddin namanya Ayyub. Ya kan, maka disebut negaranya negara Al-Ayyubiyah. Salahuddin kemudian meliburkan Al-Azhar ini 17 tahun. Jadi potong generasinya, gitu kan. Nah, setelah 17 tahun, ya yang alumni-alumni udah pada meninggal tuh, udah pada habis lah begitu, udah kemana nggak jelas gitu kan. Nah, baru kemudian dihidupkan lagi Al-Azhar dengan mazhab Sunni. Nah, gitu. Nah, dengan dosen, dengan guru besar, dengan para ulama yang memang itu 100% murni alirannya Sunni. Sampai hari ini sudah lebih dari 1000 tahun usianya Al-Azhar. Awalnya itu Syiah sebenarnya. Nah, oleh Salahuddin kemudian dipotong generasinya. Nah, kayaknya teori itu boleh juga kita gunakan sekarang. Kita potong generasi itu, dan antum adalah generasi yang memotong generasi yang sebelumnya. Dulu nggak ada pengajian di kantoran kayak gini. Orang pakai jilbab, kalau bukan dibilang Islam jamaah berarti ibu-ibu pengajian nyasar masuk kantor. Ini tahun 80-an gitu kan. Nah, ketika dulu antum masih SMA, nah kok masuk SMA malah ada pengajian, ada rohis, ada apa. Masuk ke kampus juga begitu. Wah, banyak aktivitas keislaman. Itu motong generasi. Sebenarnya generasi yang diharapkan tuh aslinya tuh adanya di pesantren, di madrasah, iya. Tapi susah itu dipotong generasinya karena saking kuatnya. Maka untuk memperbaikinya atau memotong itu mulai dari sekolah umum, dari SMP, SMA, dari kampus-kampus umum yang memang di situ nggak ada pengajian, nggak ada jalur kaderisasi. Maka itulah yang dipotong di tahun 80-an di kader. Bayangin sekolah kayak SMA begitu malah bikin pengajian. Ya, kalau sekarang udah luar biasa. Dibandingkan aliyah, malah kegiatan Islam itu maraknya malah di sekolah-sekolah umum, di SMA, di kampus-kampus umum, bukan di IAIN. Di IAIN malah makin hancur, ya kan? Ada mahasiswa baru dari pesantren datang dari kampung masuk IAIN Ciputat itu, spanduknya selamat datang di area bebas Tuhan, gitu kan, aneh, gitu kan? Di area bebas Tuhan, gitu loh. IAIN Ciputat, gitu kan? IAIN Semarang juga begitu, anak kaderisasi masuk, anak baru masuk. Kemudian kakak-kakak kelasnya itu yang mau ospek itu kemudian banting-banting Quran, diinjak-injak. Karena apa? Ini makhluk katanya, ini bukan sesuatu yang sakral. Lama di IAIN Malang di mana-mana kan kayak gitu. Itu nggak bisa diperbaiki. Nah, yang bisa diperbaiki adalah yang sekolah umum. Nah, begitu juga kita sebenarnya.
ini generasi kita ini sudah bagus ya, sudah bagus. Cuman memang belum lagi mengalami loncatan-loncatan yang besar. Saya kasih contoh. Kita bisa kok mengislamkan umat Islam Indonesia, bahkan sampai kemudian anak-anak kita nanti bisa belajar atau ngomong dalam bahasa Arab itu bisa. Bapaknya kayak kita ini udah belangsak lah, nggak bisa mengarahkan bisa bahasa Arab susah gitu. Yang namanya kursus bahasa Arab di mana-mana udah sering, cuman selalu ya itulah ya, afwan banyak acara dan sebagainya lah gitu, nggak selesai belajar bahasa Arab gitu kan. Kalau disebutin makhad bahasa Arab di Jakarta hampir semuanya udah pernah saya duduk di sini, cuman apa? Ya itulah keluar lagi nggak selesai. Nah anak kita itu bisa kita atur asal settingannya bagus. Gitu. Dan mereka bisa kita ajarkan dengan baik, regenerasi. Nah, mereka itu bisa diatur. Maka saya kagum sekali ketika di Kudus itu ada sebuah pesantren Al-Quran ya, yang Al-Quran yang dari Kudus sana itu bisa ternyata anak-anak kita itu kelas 1 SD hafal 5 juz, naik kelas 2 tambah 5 juz lagi jadi 10, kelas 3 5 juz lagi jadi 15, sampai kelas 6 itu 30 juz. Itu bisa, walaupun bapaknya suruh ngaji ikro itu jadi satu gak kelar gitu. Tapi anaknya hafiz itu bisa gitu. Karena kan potong generasi gitu. Bapaknya nggak bisa, udah susah, udah kebanyakan maksiat apa gimana, tapi anaknya bisa, gitu. Ini bukan hanya yang kalangan sekuler, yang kalangan Islam. Saya punya banyak kenalan para ustadz, para masyayikh yang dulu memang kecelakaan tiba-tiba jadi ustadz gitu. Kecelakaan jadi ustadz. Dia dulunya aktivis dan sebagainya, kemudian karena ghirah keislaman itu kuat, dia sering ngisi pengajian, daurah dan sebagainya. Sering ngeluh ke saya, antum sih enak pernah kuliah di Libya, bisa bahasa Arab, bisa buka kitab. Nah aneh gitu. Nggak bisa, cuma udah kadung orang anggap anak ustadz gitu. Udah kadung dianggap ustadz gitu. Sekarang mau belajar bahasa Arab udah bisa. Mau belajar talapi udah nggak bisa, udah kebanyakan urusan gitu kan. Nah saya bilang ya udahlah, antum nggak apa-apa, toh antum sudah bagus, tinggal anak antum aja saya bilang. Nah kalau anak-anak alhamdulillah Ustaz, yang satu di Gontor, yang satu di Mesir, yang satu di mana, biarin dah bapaknya nggak bisa baca kitab tafsir Ibnu Katsir nggak bisa, tapi anak saya setiap subuh di masjid depan rumah itu dia yang ngisi pengajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Dan saya ini aktivis dari tahun zaman jebot sampai dini hari itu nggak bisa baca kitab tafsir itu. Sekarang saya ngaji sama anak saya. Itu datang ke rumah. Saya nggak usah sebutin namanya, tapi antum pasti kenal namanya, aktivis dakwah lah yang luar biasa. Cerita kayak gitu. Suami istri datang ke rumah yang beliau pernah jadi anggota DPR lah apa segala macam gitu. Sekarang saya ngaji sama anak saya, Ustaz, dia bilang. Karena apa? Ya dulu kelas SD-nya saya saya sekolahin di Kudus, di hafal Quran sampai kelas 6 tuh hafal Quran. Lulus dari situ saya masukin Gontor. Sekarang udah lulus di Fakultas Syariah di Libya. Sekarang kalau dulu saya punya halakoh banyak, sekarang saya halakohnya sama anak saya katanya. Ngaji belajar agamanya sama anak saya karena anak saya lebih pintar dari saya. Nah itu kan yang namanya mau mutus generasi itu begitu. Antum juga bisa, anak-anak antum dari sekarang sekolahin aja yang benar. Udah mau tinggalkan SDIT yang banyak terpadu pakai duit itu nggak jelas gitu. Masukin pesantren yang benar tapi Gontor gitu. Jadi benar-benar belajar ilmunya, ketemu dengan ustadz-ustadznya dan setelah itu kirimlah entah ke Madinah, apa ke Mesir atau ke mana gitu. Kalau ke UI bapaknya aja yang ke UI gitu ya. Anaknya kalau bisa jadi ulama lah gitu, itu bisa memotong generasi luar biasa. Itu luar biasa dan itu saya menyaksikan sendiri, ada banyak. Sekarang kalau saya ke Mesir itu saya ketemu dengan anak-anaknya para ustadz yang di Jakarta saya tahu persis nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa baca kitab dan sebagainya, cuma jago ceramah aja. Tapi anak-anaknya itu calon-calon ulama masa depan. Itu saya bangga banget. Kita punya 5.000 mahasiswa Islam di mana di Mesir, di Kairo, dan di Madinah juga banyak, di Riyadh juga banyak dan sebagainya. Itu memotong generasi. Ya maksud saya masih ada harapan. Anak-anak kita itulah harapan kita. Maka dikatakan dalam pepatah Arab, atfaluna akbaluna tamshi 'alal ardi. Anak-anak kita adalah hati-hati kita yang bisa berjalan di atas muka bumi. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Jazakallah Ustaz. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita ambil. Mari kita tutup
kajian ini dengan membaca hamdalah dan al-fatihah majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.